Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 09105809210111, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan materi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi, data mikroekonomi banyak dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis, misalnya PDB, produk domestik bruto, investasi, inflasi, kurs, valuta asing, kredit perbank, anggaran pemerintah, pengeluaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembangunan. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Analisis pemanfaatan proyek dapat ditinjau dari sisi ini, dimaksud agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dan dalam negeri sesuai dengan kemampuan, menambah pendapatan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Agar proyek yang dibangun memiliki nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Dalam perhitungan tersebut, agar lebih mudah dapat diasumsikan bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal. Setelah nilai tambah diketahui besarannya, nilai ini selanjutnya dapat didistribusikan. Hendaknya perhitungan-perhitungan yang dilakukan jelas. Yang ketiga yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi atau modal tetap ditambah dengan modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapatkan nilai investasi tenaga kerja. Yang keempat itu hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama ada iklim tropis, kedua produktivitas rendah, yang ketiga kapital sedikit, yang keempat nilai perdagangan luar negeri yang rendah, yang kelima besarnya pengangguran, dan masih banyak hal lain. Yang kelima yaitu dukungan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan baik berupa proteksi maupun bantuan atau subsidi. Yang B, aspek sosial. Yang pertama itu ada perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendak diterima oleh masyarakat, seperti A. Membuka lapangan kerja baru, B. Melaksanakan alih teknologi, C. Meningkatkan mutu hidup, D. Pengaruh positif. C. Aspek politik. Good news, berita yang dapat diterima oleh pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi. Sedangkan bad news adalah berita yang dapat diterima oleh pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian mengancam dunia investasi. Satu situasi politik bagi suasana bisnis, khususnya itu bagi nilai kurs. Itulah tadi rangkuman materi yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.